Ya, assalamualaikum. Kita lanjut ya di soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya, gambar berikut. Ini ada peta. Berdasarkan gambar di atas, jarak antara kota A dan kota B pada peta 10 cm. Pada peta 10 cm. Maka skala pada peta tersebut. Oke, dia nyari skala. Belum apa-apa, udah payah ya. Bentar. Oke, ini kota A, katanya 29 derajat 15 menit. Ini ada istilah sudut ya. Jadi dia kayak jam juga dibagi menit sampai ada detiknya, detik simbolnya gini gitu ya. Berarti 60. Baru kota B jaraknya itu 30 derajat 0 detik. Ini lintang utara semua. Lintang utara maksudnya garis lintang itu yang membagi gini ya, dia membagi secara ini lintang. Kalau ini bujur gitu, ada gambar bumi gitu ya. Ini bagian lintang utara, yang ini bagian lintang selatan gitu ya. Yang ini bagian garis bujur gitu ya, yang dibagi-bagi bumi gitu. Oke, intinya di garis lintang. Lintang itu kalau kita mau cari skala pada peta, skala itu kan perbandingan aja ya, kayak diperkecil gitu ya. Skala itu didapat dari bagi-bagi jarak pada peta per jarak sebenarnya, kan itu kan. Nah, jarak pada peta, misalnya jarak pada peta 10 cm ya kan. Baru jarak sebenarnya rupanya dia 1000 cm gitu kan. Nah, berarti skalanya itu adalah ini kok gini ya. Taruh ini, skalanya berarti 1:100 kan gitu. 1:100 cm sama cm coret gitu kan. Nah, berarti skalanya yang dipakai peta 1:100. Nah, berarti kita kata kuncinya nyari di selisih garis lintang. Waduh, oke. Panjang nih, belum apa-apa udah sulit. 1 derajat lintang itu 1 derajat lintang gitu ya, itu perlu dicatat yang 111 km. Ini 60 mil laut. Jadi kalau kita konversikan ke satuan kilometer, ini namanya 101 km. Nah, ini selisihnya berapa? 29,15 ke 30. Ini sampai 60 ya, sampai 60. Berarti selisihnya 16, 17, 19 sampai 60 gitu ya. Baru dia jadi ke 30. Berarti 30 derajat 00 detik dikurang 29 derajat berapa tadi? 15 ya. 15 detik itu selisihnya itu 0,45 derajat gitu. Jadi panjang 0,45 derajat. 0,45 detik menit, 0,45 menit sudut. Berarti ini sama dengan 0,45 menit sama dengan 0,75 derajat kan itu kan. Dia 45, dia itu sorry ini berapa? 45 kan, 45 menit sudut ini sama dengan 0,75 sedikit lagi ya, hampir 1 menit ya kan, hampir 1 derajat kan. Jadi sebenarnya 0,75 derajat. Ya udah, karena dia nggak sampai 1 gitu ya. Kalau 1
lintang, kalau 1 derajat lintang itu 111, berarti kalau 0,75 itu kalikan aja ya kan. 0,75 kali 111 sama dengan, kalkulator kan aja lah ya, mana kalkulator. Kalkulator ada, oke nih biar cepat. 0,75 dikali 83,25 gitu ya. Berarti dia tadi ini adalah 83,25 km kan gitu kan, karena ini tadi satuannya kilometer. Nah tadi kan ini kan 10 cm satuannya di peta, 10 cm, berarti 10 cm per 83,25 km. Nah, kilometer ini diubah ke cm. Jadi berapa dia? Ini 10 cm dibagi 82,25 km. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Berarti ada 5 nolnya ditambah ya kan, 82. Ini kenapa nih? 8 3 kan 5 ya, 1 2 3 4 5 kan gitu kan. Oke, coret 1 nol ini udah sama-sama senti ya. Jadi sebenarnya 1:832500. 832500. Ah ini dia, berarti 1 banding, jawabannya C. Oke, panjang begitu ya. Jadi intinya 1 derajat lintang itu 111 km. Nah kita cuma nyari selisih dari kota A kota B lintangnya. Ini kan 15 16 17 sampai 60, berarti bedanya 45 0,45. Tadi kan ini menit ya kan, 0,45 menit itu sama dengan 0,75 derajat. 45 ini kan 45, ada selisihnya 45 menit sudut, berarti dia hampir 15 lagi 1 derajat, berarti sebenarnya 0,75 ya kan. Oke, jadi 0,75 dikali tadi 111, dapatnya tadi 82, ini ya kan, tinggal kita bagikan aja. Oke, udah capek. Nomor 6 ya, nomor 6 jadi jawabannya C. Sekarang nomor 7, deforestasi, pengundulan hutan ya. Keahlian kita nih baru-baru aja ya, sampai ngeri kan, di Aceh, Sumatera ya, di Indonesia. Ini pada deforestasi di Indonesia pada tahun 2001 sampai 2002 mencapai mantap kali ya, 104.000 hektar. Berikut ini adalah penyebab terjadinya penggundulan hutan. Ini penggundulan hutan. Forest artinya hutan ya, deforest menghancurkan hutan. Kenapa? Akibatnya berikut penyebabnya: penambangan hutan secara legal. Legalnya artinya resmi ya. Masa gitu, enggak lah ya, kita kan enggak mungkin lah ya. Oke, reboisasi, menanam hutan ya, konversi hutan jadi ini jelas habis-habisan kita nanam sawit cuy ya kan. Sawit is the best, hancur semua, langsung banjir, nggak dibuat amdalnya ya, nggak dianalisis dampak lingkungannya ya, persebaran, gitulah payah ya kan, baru nggak mungkin deh hutan yang seselentir. Oke, jadi jawabannya C. Nomor 8, perhatikan pernyataan di bawah ini, langsung aja. Berdasar pernyataan di atas, fenomena cuaca iklim yang paling mencerminkan pengaruh letak Indonesia secara di garis khatulistiwa.
Khatulistiwa. Khatulistiwa berarti apa? Kita dapat sinar matahari cukup. Kita cukup, nggak panas, nggak dingin gitu ya. 1 katanya, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi sebagian besar wilayahnya. Bingung juga ya. Nomor 2, wilayah Indonesia memiliki kelembapan udara yang relatif tinggi. Sebagian besar juga tinggi. Ya. 3, Indonesia memiliki iklim subtropis. Indonesia tropis. Berarti ini jelas salah nih. Kita cek dulu yang ada 3-nya. 3-nya berarti salah ya, gak usah dipilih. Udah dapat jawabannya C. Itu dia, langsung kok ada pilih-pilih gini, mantap ya. Tes lah nomor 2 ya. Berarti yang benar jawaban C. Berarti yang ini benar nih, dua Indonesia memiliki kelembapan udara relatif tinggi. Yes. Baru yang 5, suhu rata di Indonesia tunggu stabil ya. Suhu kita ini stabil ya. Ya intinya yang C ini fatal kali ya. Kita ini tropis, berarti yang ada 3-3-3-nya bukan pilihan, berarti jawabannya C. Gampang ya, sip. Payah padahal. Payah juga Olimpiade PS ya. Lanjut nomor 9. Perubahan iklim yang terjadi saat ini menyebabkan pola cuaca bentuk adaptasi penduduk terhadap mata pencarian ekonomi ya akibat fenomena tersebut. Perubahan iklim mengakibatkan pola cuaca yang tidak menentu di Indonesia. Di beberapa wilayah besar di daerah pantai ya, abrasi, pengikisan tanah ya, gelombang tinggi semakin sering terjadi. Jadi payah nangkap ikan ya. Sementara wilayah pegunungan curah hujan ekstrim mengancam lahan pertanian. Curah hujan payah orang nanam ya, sangat ngeri ya. Bentuk adaptasi ini artinya beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan ya gitu ya. Apa sih yang dilakukan penduduk biar mata pencahariannya tetap ada, biar tetap dapat duit gitu kan, agar fenomena ini. Nelayan berdagang menjadi pedagang cedera mata. Petani di dataran rendah tidak terpengaruh karena enggak juga walaupun subur kena. Petani dataran rendah ya, harusnya dataran tinggi lah. Enggak selalu subur kan. Hujan perlu. Masyarakat kota memilih berpindah ke pedesaan. Ini salah telak nih. Kita aja mau ke kota. Petani di daerah pegunungan menanam tanaman yang tahan cuaca ekstrim. Petani di daerah pegunungan, ini perlu penelitian ini. Pastilah nelayan beralih jadi pedagang cedera mata sekali ya, biar tetap dapat uangnya. Oke, 10 next terakhir. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk potensi ancaman keamanan wilayah NKRI. Meningkatnya jumlah wisatawan asing. Enggak lah, ini bagus lah. Jadi berdasarkan pernyataan termasuk ya potensi ancaman. Berkurangnya hasil pangan, keamanan, masuknya kapal negara. Ini pasti nih, ini bahaya. 3, yang ada 3-nya, ada 3, berarti C jadi pilihan. 4, hoax. Ini bahaya nih. 3, 4. 5 bertambah. Betul nih, Rohingya ini singgah dia ke Aceh besar-besaran ya. Oke, jadi jawabannya D. Oke, ini dulu dia hari ini bersama Mualim Ridho. Thank you.